Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada video kali ini saya berusaha mengurai tentang wujud Allah. Kita tahu di dalam dunia ini sesembahan seluruh umat manusia adalah Tuhan. Sedangkan untuk dikenal makhluknya, Tuhan memiliki predikat yaitu sifat, nama, dan af'al. Dari situ makhluk bisa kenal Tuhan, atau pintu untuk kita mengenal Tuhan. Jadi Allah adalah hanya sebuah nama untuk menyebut Tuhan. Para sahabat semua, jadi setiap nama itu pasti ada yang punya. Maka siapakah yang punya nama tersebut? Atau siapakah wujud yang ada di balik sebuah nama tersebut? Mengenai hal ini, ada banyak pendapat menurut tataran ilmu seseorang, dari syariat, hakikat, thariqah, ma'rifat, ataupun yang lain. Ada yang berpendapat bahwa Allah itu Tuhan, ada yang berpendapat bahwa Allah itu zat, ada yang berpendapat Allah itu nyawa, ada yang bilang Allah dan Muhammad itu sebenarnya ibarat dualisme, tapi sebenarnya satu wujud. Seperti halnya nyawa dan jasad. Jasad tanpa nyawa adalah mati, dan nyawa tanpa jasad adalah tidak nyata. Sedangkan Allah SWT adalah sangat nyata keadaannya. Tuhan ada di singgasananya di atas langit. Ada lagi kursi, arsy, sidratul muntaha, langit sabtuju. Tapi bukankah ini hanya sebuah ungkapan saja yang masih sangat jauh untuk bisa dipahami? Semua kalimat-kalimat indah itu adalah pemahaman yang menurut aku masih jauh untuk bisa dipahami. Maka sebagai seorang yang berspiritual, kita harus mengetahui benar mengenai kondisi tersebut, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengerti kebenaran dan rahasianya. Bagaimana sebetulnya kita bisa mengkondisikan itu semua? Karena semua yang dikatakan diri dan kedirian uripe Allah adalah sebuah pengkondisian. Jadi apakah kita mampu mengkondisikan itu atau tidak? Jadi hal ini yang membuat aku merenung cukup dalam sebetulnya. Bagaimana hal ini untuk bisa tersampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Aku mulai sebuah perenungan dari hal yang sederhana, yang setiap orang pasti pernah melakukannya, yaitu amal. Suatu saat aku memberikan sedikit sedekah rizki kepada yang membutuhkan. Saat itu aku merasakan senang karena bisa membantu sesama, terutama mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Perasaan senang ini wajar sih menurut aku, tapi setelah aku merenunginya, sepertinya belum bisa dikatakan lillahi ta'ala. Subhanallah. Jadi apapun yang Anda perbuat dalam beramal tersebut, jangan sampai di hati Anda itu merasa. Seseorang yang merasa beramal, maka diri manusia itu atau kitalah yang merasa berkuasa atas amal kita. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa amal pengakuan dari manusianya lah yang mentuhani dirinya sendiri. Buatlah sebuah amal itu lillahi ta'ala. Jadi saat melakukan amal apapun, hati dan pikiran kita tidak perlu memiliki pengharapan apapun, tidak ada perasaan apapun, karena rasa sedih dan rasa gembira itu yang menguasai adalah Allah SWT. Kita hanya menyaksikan, dan Allah lah yang menjalankan amal-amal badannya itu. Inilah tanda-tanda diri yang terkondisikan kepada Allah SWT. Selama ini jika kita beramal, pasti ada tujuan-tujuannya di balik amal-amal itu. Bahkan itu juga
ada pada amalan zikir, seperti di dalam mengamalkan zikir syahadat, sholawat, ataupun amalan-amalan yang lain. Terkadang ada tujuan di dalamnya, seperti contoh tujuan suksesnya pekerjaan, tujuan tercapainya cita-cita, tujuan pahala, tujuan surga, bahkan tujuan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya semua adalah tujuan dari unsur hawa nafsu manusia, meskipun itu adalah keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 54, "Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu." Apakah ayat ini kurang? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama makhluknya? Lalu mengapa ada kemauan untuk mendekat? Apakah keinginan kita untuk mendekat itu adalah sebuah kenyataan bahwa kita tidak yakin akan kuasa Allah di setiap individu tanpa kita sadari? Para sahabat semua, selama di dalam amal kita itu masih memberlakukan bahwa yang beramal masih diri manusianya, maka di sini artinya eksistensi Allah tidak ada muncul di situ. Artinya hati dan pikiran kita masih terhijab oleh nafsu kita sendiri. Artinya selama ini hanya seolah-olah saja kita bertuhan, tapi aplikasi di dalam hati kita tidak bertuhankan kepada Allah, melainkan bertuhankan kepada diri kita sendiri sebagai pelaku amal yang kita kerjakan. Inilah tanda-tanda bahwa selama ini kita belum bertuhan. Bertuhan kita hanya sebatas kulit saja, hanya sebatas zahir saja, hanya sebatas syariat saja. Oleh karena itu, bertuhanlah kepada Allah yang mencintai dirimu dan seluruh gerak amal perbuatanmu. Sesungguhnya seluruh amal manusia yang ada di dunia ini adalah lillahi ta'ala. Allah lah yang memperjalankan seluruh manusia. Akan tetapi manusia belum sampai pada kesadaran, sehingga tidak mau bila Allah yang berbuat. Manusia tidak rela bila Allah yang menguasai dirinya. Manusia tidak ridho jika Allah yang beraf'al dalam diri manusianya. Manusia tidak percaya bahwa tangan-tangan Allah adalah melalui kita sebagai makhluk. Hal itu karena manusianya belum bertuhankan kepada Allah. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan segala sifatnya agar kita bisa bertuhankan kepada Allah. Sebelum mengenal Allah, maka kenalilah diri kita sendiri. Siapa diri kita ini? Apakah diri kita ini Allah atau yang diciptakan Allah? Selama ini proses diri kita ini seperti Allah yang menguasai apa-apa yang kita lakukan. Itulah sebetulnya yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah sebagai Tuhan tiada wujudnya di hati kita, sedangkan Allah sebagai Tuhan tiada kuasanya di hati kita. Berarti selama ini kita tidak bertuhan, karena pada kenyataannya Allah tidak nyata. Allah adalah gaib dalam pandangan kita. Selama ini seolah-olah kita sudah beragama secara badaniah, tapi itu adalah menurut sudut pandang kita sebagai manusia. Dan menurut Allah, di dalam hati kita belum tampak bertuhan, karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup di hati kita masihlah diri manusia kita sendiri daripada Allah.
apabila dinyatakan bertuhan, mestinya yang ada di hati ini hanyalah Allah yang mentuhani seluruh af'alnya manusia yang satu dalam sifat dan kesifatan Allah. Inilah yang disebut Khalifatullah sesuai dengan perannya, peran pengganti-pengganti Allah, wakil-wakil Allah. Para sahabat semua, semoga dengan ini kita mampu merenung, kita mampu menyadari, sehingga mampu terkondisikan bagaimanakah kita dalam meyakini Allah SWT di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita di dunia ini secara lahir dan batin. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan dialah Allah yang menciptakan dan mengatur semua peristiwa sebagaimana mereka berawal dan berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.